Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat jiwa, kita bertemu lagi dalam program Renungan Jiwa. Tempat kita bermuhasabah bersama, mendengarkan untaian hikmah penuh makna dari guru dan juga tamu inspiratif kita. Sahabat jiwa, Rasulullah adalah teladan utama dalam akhlak dan adab di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pergaulan. Akhlaknya yang mulia menjadi salah satu kunci utama dakwahnya yang membuatnya disegani kawan maupun lawan. Itulah yang diajarkan Rasulullah, dan Islam mengutamakan adab di atas ilmu. Dan malam ini kita akan mengaji bersama dengan tema utamakan adab di atas ilmu, bergaul tanpa melukai. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Ranzi Al-Indragiri, dan juga tentu tamu inspiratif kita Ustadz Jojo Al-Yusuf. Sebelum kita dengarkan tausiah dari Ustadz Ranzi Al-Indragiri, kita undang bersama tamu inspiratif kita Ustadz Jojo. Assalamualaikum Ustadz Jojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Jojo ini adalah Ustadz muda yang populer di kalangan Gen Z ya, karena dakwahnya yang santai, kemudian relate dengan kehidupan anak muda ya katanya Ustadz Jojo ini. Kenapa memang memilih kalangan anak muda untuk berdakwah Ustadz Jojo? Alhamdulillah sih, dari berbagai pengalaman hidup yang saya pernah jalani tentang kehidupan anak nongkrong di pemuda-pemudi ini, ya saya sedikit banyak mengetahui lah tentang kehidupan mereka, cara berpikir mereka, dan juga pemahaman mereka itu seperti apa tentang kehidupan dunia ini. Jadi berawal dari situlah, dan karena anak muda ini terutama Gen Z itu dia suka dengan sesuatu yang relate dengan kehidupan dia gitu. Nanti kita ngobrol lebih dalam lagi ya Ustadz Jojo soal dakwahnya yang mengacu atau menyasar pada kalangan anak muda. Namun kita dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Ranzi Al-Indragiri berikut ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, sahabat jiwa dimanapun Anda berada. Manusia itu makhluk sosial. Manusia menjadi hebat karena interaksi dan pergaulan. Manusia tetap tidak akan hebat bila hanya mengandalkan ibadah ritual semata. Di dalam Al-Quran Allah bercerita, ketika Allah hendak menciptakan manusia, dalam surat Al-Baqarah ayat 30, kata Allah, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah berfirman kepada penduduk langit, para malaikat, aku akan jadikan di muka bumi nanti khalifah, manusia sebagai khalifah. Malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan lagi makhluk yang nanti di atas muka bumi mereka bermusuhan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami, bangsa malaikat, telah ada sebelumnya bertasbih kepadamu, bertahmid kepadamu, mensucikan engkau ya Allah? Apa tak cukup kami? Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak
atau ketinggian derajat manusia di sisi Allah itu karena benarnya kita dalam bergaul. Mulianya kedudukan kita di sisi Allah karena benarnya kita berinteraksi dengan sesama manusia, bahkan makhluk lainnya. Ada sebuah hadis Imam Bukhari. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulanah, ada seorang perempuan, sholat malamnya rajin, puasa sunnahnya banyak, amal solehnya banyak, sedekahnya banyak. Tapi ya Rasulullah, dia suka mengganggu orang sekitarnya. Orang sekitarnya tidak nyaman kalau dia ada di sana ya Rasulullah." Maka Nabi menjawab, "La khaira fiha." Tidak ada kebaikan pada perempuan itu. "Inna min ahlin nar." Sesungguhnya wanita itu termasuk penduduk neraka. Nabi ditanya lagi, ada wanita lain, sholat malamnya jarang, puasa sunnahnya jarang, amal baiknya dikit, sedekahnya dikit. Tapi ya Rasulullah, kalau dia ada, orang tidak terganggu. Kalau dia ada, orang nyaman. Dia tidak mengganggu orang di sekitarnya. Dia tidak menyakiti orang di sekitarnya. Kata Nabi, ini termasuk penduduk sorga. Subhanallah. Manusia terbaik, manusia hebat adalah manusia yang benar berinteraksi dengan manusia lain. Apa yang perlu kita perhatikan agar kita benar berinteraksi dengan orang, agar tidak menyakiti orang? Tentu yang paling harus kita perhatikan adalah lisan. Menjaga lisan adalah kunci agar hubungan kita baik dengan orang lain. Apa wasiat Nabi terakhir? Jangan mengatakan sesuatu kepada orang yang kamu sendiri tidak siap mendengarnya. Jangan keluarkan kata-kata yang kita tidak siap mendengarnya. Yang berikutnya, apa yang kita perlu perhatikan agar baik hubungan dengan orang? Jangan sombong, rendah hati, tawadhu. Dan terakhir, jaga agar terus bisa tersenyum, karena pasti orang senang dengan senyuman kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang baik di sisi Allah yang bisa menjaga hubungan baik dengan sesama. Demikian. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Ranzi, mungkin bisa bergabung bersama kami di sini. Alhamdulillah. Silakan Ustadz Ranzi. Sudah bersama kita, guru kita Ustadz Ranzi dan tamu inspiratif kita hari ini Ustadz Jojo. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana Ustadz Jojo ketika itu berada di masa yang cukup kelam ya Ustadz Jojo, dan akhirnya bangkit. Peristiwa apa yang akhirnya menyadarkan Ustadz Jojo bahwa ini jalan yang tidak benar dan saya harus mencari jalan yang benar? Izin Ustadz, Masya Allah. Subhanallah, memang di masa lalu itu saya tuh benar-benar nggak tahu sebenarnya tujuan hidup manusia tuh di dunia itu apa. Dan ternyata apa yang saya rasakan dulu ini, banyak anak zaman sekarang di usia saya yang ketika itu sama dengan keadaan anak sekarang tuh nggak tahu Ustaz sebenarnya. Sampai sekarang mereka kalau lihat tujuan hidup kamu di dunia ini untuk apa sih, mereka nggak tahu. Mereka taunya ya hidup gue kayak air aja, udah jalan gitu dia bilang. Dan saya merasakan apa yang saya rasakan dulu tuh ternyata memang sama dengan rasakan sekarang, tuh nggak tahu tujuan hidup manusia untuk apa. Taunya jiwa anak muda apa yang dia senengin ya lakuin aja. Mau itu dosa, mau dapat pahala itu nggak penting. Yang penting apa sesuatu yang nyenengin ya kita lakuin aja. Mau itu perkaranya apapun, kalau nyenengin kita lakuin, kalau nggak nyenengin prinsipnya begitu Ustaz. Kalau nyenengin kita kerjain, kalau nggak nyenengin ya tinggalin aja. Sampai akhirnya saking bebasnya gitu kehidupan, akhirnya terkena dengan dunia malam, dengan dunia narkoba, sampai akhirnya saya berurusan dengan hukum sampai masuk penjara gitulah. Nah dari situlah titik awal saya Ustaz untuk saya punya cita-cita,
saya kayaknya orang yang mirip sama saya nih banyak nih kayaknya anak muda yang sampai sekarang tuh nggak tahu arah hidupnya mau jadi seperti apa. Terus bagaimana cara bersikap kepada keluarga, orang tua nih banyak dan semuanya itu saya temukan ada di Islam semuanya. Dalam ajaran agama Islam yang sempurna ini semuanya ada jawabannya. Jadi ketika saya benar-benar belajar agama Islam tuh benar-benar saya merasakan luar biasa sekali. Jadi segala sesuatu yang saya pertanyakan seumur hidup saya dari muda nggak tahu tujuan hidupnya ada di dalam Al-Quran. Terus kita hidup harus berbuat apa ada di dalam Al-Quran. Semuanya dalam ajaran Islam sempurna itu diajarin. Dan itu luar biasanya lah Islam sampai bisa merubah kehidupan saya. Masya Allah, berarti cerita masa lalu Ustadz Jojo ini luar biasa ya. Nanti kita gali lebih dalam lagi, ngobrol lebih banyak lagi ya Ustadz. Usai jeda tetaplah di Renungan Jiwa.